Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya mau memulai dengan firman Tuhan di kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Jadi contoh-contohnya saya ingin bawakan di sini adalah tentang ada orang gitu ya, ada tahun 2006 katanya, ini nanti saya kasih linknya ke saudara. Ada flyer gitu ya, tempelan brosur-brosur ditempel di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok gitu ya. Ini pernah mimpin orang ini enggak, tahun 2006 2008 katanya. Terus tuh, ini websitenya. Ever dream this man, pernah mimpin orang ini gitu ya. Tuh di sini ya, kayak gini ditempelin, tapi nggak cuma di Amerika aja saudara, di banyak negara, katanya sih di seluruh dunia saudara. Dan ini ada bendera, entah bendera Indonesia atau bendera Polandia ya, tapi ini 2112 orang tuh yang merespon. Ini banyak negara ya saudara, lihat tuh, mengaku iya mimpi katanya gitu, mimpi orang itu gitu. Terus ini nanti dulu, ini saya mau kasih tahu. Terus ada yang respon ke pemilik itu ya, video itu namanya Extreme Reality Check. Mirip kan orang ini yang di brosur itu, mirip dengan dia nih. Orang ini adalah pendiri D-Wave ya, di komputer D-Wave. Apa itu D-Wave? Itu rupanya dia menyelidiki atau dia memiliki teknologi gitu ya saudara, yang kalau ini lagi alert gitu, lagi waspada tuh kayak gini gelombangnya, kalau lagi santai seperti ini, terus capek seperti ini, terus kalau tidur ya seperti ini namanya. Ini kalau alert itu ya waspada tuh beta, terus alfa lagi santai, terus capek itu theta, terus tidur itu delta. Jadi ini menurut siapa nih, pemilik channel Extreme Reality Check, ini adalah spektrum saudara. Jadi orang itu bisa masuk ke dalam mimpi saudara gitu melalui gelombang. Saya kurang paham ya saudara ya, karena dia bilang 20 apa tuh namanya 56 menit itu pendek ya, video pendek, padahal saya juga capek bacainnya gitu saudara. Terus saya juga ingin bagiin ke saudara yang namanya pengetahuan baru ya saudara. Saudara bisa baca nggak ya di sini? Nih, namanya ini saudara, CRISPR ya. Ya, ini saya nggak ucapin deh ya, karena saya nggak kepingin disensor lagi. Jadi pengetahuan ini berkat pengetahuan ini ada seorang bapak, bukan seorang bapak ya. Jadi inilah dunia yang sudah jahat itu ya, bahwa ini adalah akhir zaman di mana Tuhan tuh udah nggak dianggap lagi, standar moral tuh udah bergeser ya saudara. Ini adalah pasangan 3 laki-laki yang dia itu sesama jenis ya saudara. Ya saudara ya. Jadi ini perempuan ini saya nggak tahu siapa gitu ya, nggak jelas. Tapi pasangannya itu ini. Jadi namanya istilahnya kalau nggak salah trouble gitu ya. Jadi kan kalau berpasangan itu kan satu suami satu istri gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu, karena sudah terjadi pergeseran nilai dan Tuhan udah mulai ditinggalkan ya, satu laki-laki
satu laki-laki juga gitu, atau satu perempuan juga, satu perempuan lainnya. Kalau ini enggak, ini parah ya saudara, ini 3 laki-laki, jadi nggak bisa dibilang suami istri, tapi 3 laki-laki gitu ya. Terus mereka jadi dengan teknologi, dengan pengetahuan yang tadi tuh yang saya tunjukkan ya, huruf C itu ya saudara, mereka mengedit ininya mereka, saya nggak mau sebut juga karena saya nggak mau disensor. Ininya mereka nih, punya mereka masing-masing, diedit. Jadi masing-masing ini ya, ini dia gitu, jadi masuk ke dalam satu sel sperma, lalu dibuahi ke sel telur saudara, jadilah anak-anak ini. Jadi anak-anak ini nih, 2 anak ini beda tahun kalau nggak salah lahirnya, itu jadi satu sperma tapi tiga ini saudara, 3 ini, jadi 3-3-nya punya 2 anak ini punya 3 bapak, dan ini sah saudara, terdaftar katanya gitu di Amerika Serikat saudara ya. Mungkin ibu ini adalah ibu yang yang sukarelawan ya, mengandung mereka berdua, 2 anak ini. Seperti itulah ya saudara kondisi. Kalau saudara mau bilang ini belum, akhir zaman belum, masih jauh gitu, masih 100 tahun lagi, ya udah silahkan aja berpikir kayak gitu. Saya nggak mau paksa-paksa, tapi saya berkewajiban memberitahukan tentang hal ini kepada saudara. Lalu saya kan pernah bagikan saudara tentang itu ya, bahwa saya bermimpi, saya dipelototin gitu ya, nggak dipelototin sih, dengan seorang tentara, dan tentara itu wajahnya tuh dingin gitu, tapi nggak seperti ini ya, wajahnya ini masih manusiawi saya lihat ya. Dia itu kayak robot gitu, kayak nggak ada emosinya, nggak ada emosinya. Jadi tapi ternyata sudah ada loh saudara teknologi namanya super soldier, tentara super ya saudara, sudah ada saudara. Jadi mereka tuh pakai sistem ini juga, ini lagi seperti ini ya saudara, mereka menggunakan teknologi ini, jadi menggunting-gunting ya, mengedit ya, ininya diedit oleh ahlinya gitu ya, lalu sehingga mereka bisa lari, tidur 3 jam tapi bisa ini diimplan ya, itu sebuah kabel di kepala, bisa tidur 3 jam tapi bisa kerja dan berlari dengan cepat, minum sedikit, makan sedikit gitu ya. Terus seperti ini saudara nih, saya nggak tahu dia dapat dari mana ini, apakah ini film, tapi yang jelas seperti yang saya pernah ceritakan bahwa sudah ada teknologinya ya, saudara bisa lihat di DARPA gitu ya, bahwa orang itu jadinya bukan cuma kuat gitu saudara, jadi tentara itu bukan cuma kuat, tapi dia sangat bisa diandalkan gitu saudara. Jadi ini katanya seperti ini teknologinya, jadi ini namanya nanorobot ya saudara, sangat kecil, nggak bisa kelihatan gitu di mata kita. Jadi dia masuk dan dia bekerja, dia ganti-ganti itu yang namanya sistem yang tadi saya sebut ya, yang huruf D itu ya saudara, diganti-ganti sama dia, lalu dia membuat orang tersebut, entah dia dapat
sel gitu ya dari hewan gitu supaya kakinya bisa ringan gitu, tulangnya bisa ringan, atau saya kurang paham karena saya udah banyak ikutin tentang yang namanya pengetahuan yang tadi itu yang huruf C itu, tapi masih juga saya merasa sangat bodoh di situ ya, karena saya nggak sekolah biologi ya saudara ya, saya bukan sarjana biologi, bukan sarjana kimia, saya benar-benar orang awam. Cuma ya di sini kalau tentang diri saya rasa Tuhan sedang apa tuh namanya, meneguhkan ya, mewujudkan, menyatakan, membuktikan bahwa Tuhan memakai orang bodoh untuk mempermalukan dunia. Jadi ya sekarang mungkin belum malu gitu ya saudara, tapi nanti sesudah pengangkatan kan benar dong saya sudah Tuhan pakai gitu. Nah ini adalah sistem scan gitu dari si tentara itu gitu. Tentara itu bisa melihat, jadi ini ada apanya tuh, suhu tubuh ya kalau nggak salah, jadi dia bisa men-scan gitu orang ini ya misalnya yang ini ya, oh ini orang Indonesia nih tinggalnya di sini gitu ya, terus umurnya sekian, dia tuh pernah bekerja di ini, dia pernah mengalami ini dia gitu ya saudara. Jadi tentara itu bisa bertindak tentang orang ini membahayakan atau enggak gitu ya, gitu. Kalau jadi ya kalau orang Kristen kan udah jadi musuhnya iblis ya, jadi ya nggak saya orang Kristen tidak dikasihi oleh dunia inilah gitu ya, bukan orang Kristen ya saudara, tapi orang di dalam nama Yesus, di dalam Yesus itu ya nggak mungkin gitu dia dikasihi oleh dunia ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan saudara. Maranatha, kita tungguin Tuhan datang. Saya percaya sebentar lagi juga antikristus akan menyatakan dirinya gitu, siapa dia, tapi sebelum antikristus menyatakan dirinya, kita diangkat ke awan-awan sesuai dengan yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ya saudara. Jadi saudara, kita siapkan diri saja bahwa Tuhan segera datang. Kalau nggak bulan Maret, bulan April, tapi saya rasa nggak sampai bulan Juni ya. Bahkan juga mungkin saya percaya mudah-mudahan tidak sampai bulan Mei. Kita siapkan diri. Oh ya, satu lagi saudara, jadi kan pemerintah sudah masuk tuh ke pasar-pasar gitu kan, untuk memberikan ini ya saudara ya, ke orang-orang di pasar gitu ya kan saudara. Padahal kan tubuh kita kan bait Tuhan yang kudus gitu ya, nggak boleh kan diapa-apain, nggak bisa sembarang-sembarang, saudara nggak bisa memutuskan sendiri itu. Tuhan sudah menebus saudara, jadi kalau saudara kasih untuk diberi ini ya kesalahan di tangan saudara ya. Karena itu Tuhan pasti bela saudara gitu ya, karena itu pasti Tuhan datang segera, pasti gitu saudara, pasti Tuhan akan selamatkan kita akan pasti direscue olehnya. Demikian ingin saya sampaikan. Maranatha, sampai jumpa di awan-awan. Shalom.